pada tahun 2022 ini ada yang namanya tilang elektronik. Pelanggaran itu dari individual. Kalau individual tidak mau melanggar, tidak melanggar. Kalau untuk di daerahnya Pak, ini sudah ada target dan juga rencana juga bakal diterap ke tilang elektronik ini Pak? Nah, tetapi dengan adanya tilang elektronik ini bisa banyak oknum yang melakukan pungli, bisa terhambat. Katanya Pak, kameranya yang di pojok itu juga tahu Pak kalau pengemudi itu di dompet itu katik duit Pak, katanya Pak. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabarnya warahmatullahi Mang wabarakatuh. Cek Bice, seluruh warga Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di mana berada. Hari ini tentunya balik lagi dengan Mang Cek Bikri dalam acara Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Wah. Tentunya ini program yang luar biasa. Setiap episodenya juga kita datang ke narasumber yang luar biasa dengan topik dan pembahasan yang berbeda-beda. Hari ini pemirsa kita bakal membahas tentang dukungan dan tantangan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena kita sudah bersama dengan Sekretaris Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Sumatera Selatan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Khairul Esmadia SH.MH. Wah, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Menyingok baju lah senada ini Pak. Iya. Rada hitamnya ada birunya juga. Partai Demokrat, oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong pemirsa juga tentunya hari ini pecahnya kalau Fikri boleh jujur, ini Pak episode yang paling buat Fikri jantungan. Karena apa? Karena kemarin Fikri kan sudah ngobrol-ngobrol juga dengan para anggota dan juga wakil ketua dari fraksi lain-lainnya juga. Ini kalau nyingok latar belakang mereka, ini rata-rata ada yang pebisnis dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini mungkin kamu tidak tahu kalau Pak Khairul ini juga punya basic seorang wartawan. Nah ini uang yang biasanya ngewawancarai, kali ini nak Fikri wawancarai. Nah inilah Pak yang bikin Fikri pening Pak hari ini. Jadi mungkin juga ini Pak banyak pemirsa di rumah yang belum tahu kalau ternyata ini Bapak Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan ini dulunya pernah terjun di dalam dunia wartawan. Nah ini boleh diceritakan dulu dah ini Pak. Kira-kira cak mana awalnya dulu ini Pak? Waktu itu pada tahun 1986, 86 Pak? 86. Wah, belum Saya lahir. ketemu dengan pimpinan redaksi Majalah Fakta Surabaya Majalah di Fakta Jembatan Ampera. Oh. Pada waktu itu masih mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah. Itu ada acara atau tidak waktu itu Pak? Dekati. Lagi ketemu Pak ya waktu Ketemu itu? baik, kita berjalan di Jembatan Ampera, ketemu dengan pimpinan redaksi Majalah Fakta, ngobrol-ngobrol, diajaknya lah untuk menjadi wartawan Majalah Fakta Surabaya. Langsung besoknya kita berangkat ke Surabaya, ditemukan dengan pimpinan umum yang punya Majalah Fakta, Pak Muklis. Jadilah wartawan Majalah Fakta tahun 86. Tahun 86 itu Pak. Wah, luar biasa. Ini waktu Bapak pertama kali ditawari itu ada pertimbangan dulu enggak Pak? Sebelumnya kan belum ada Bapak Tidak ada sebagai wartawan. Menurut pandangan saya pada waktu itu, wartawan itu bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, bisa mewawancarai pejabat, itu pikiran pada waktu itu. Iya. Karena seorang mahasiswa. Nah, itulah. Bertahanlah di Majalah Fakta lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Dan Pak? hari ini pun masih jadi wartawan Majalah Fakta. Sekarang ini Pak? Sekarang masih menjadi wartawan Majalah Fakta. Karena dipinta oleh senior-senior Majalah Fakta Surabaya harus membuat berita Sumatera Selatan di Majalah Fakta. Mantap, luar biasa. Tapi ini Pak sebelumnya waktu Bapak masih duduk di bangku kuliah, ini memang sudah ada cita-cita jadi wartawan apa tidak Pak? Tidak waktu itu ada. Pak? Tidak kati? Tidak ada. Jadi cita-cita yang awal sebenarnya bukan menjadi seorang lawyer, bukan seorang menjadi wartawan, bukan juga seorang anggota DPR sekarang. Cita-cita kami, cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Dokter? Tapi 3 kali tidak lulus. Oh, tidak ditakdirkan nak nyuntik uang Pak? Tidak Berarti? ditakdirkan.
3 kali tes. 3 waktu itu? kali mendaftar di Unsri tidak lulus. Oh, ini waktu itu pengen jadi dokter tuh dari bapaknya apa dari keluarga dari wong tua? Dari keluarga. Jadi keluarga itu minta dari desa kami, desa Gajah Mati, karena di sana kan desa terpencil. Oh. Dokter tidak ada. Salah satunya dari keluarga besar kami di desa Gajah Mati, Hairul Esmatdia, Hairul Saleh panggilan pada waktu itu. Kalau orang Gajah Mati bilang Elu, Elu harus jadi dokter. Tapi apa sangka kita nggak lulus di fakultas kedokteran. Oh, jadi waktu itu pemirsa Pak Khairul ini sudah sempat tes di kedokteran dan tidak lulus. Jalannya tidak di situ. Ketika tidak lulus Pak, ini di mana dapat rezekinya waktu itu Pak? Rezekinya sebenarnya di wartawan. Pada waktu kita jadi wartawan di situ. Di situ kita banyak berkenalan, banyak sahabat, banyak yang kita wawancarai. Apalagi majalah Fakta itu majalah kriminalitas. Tapi Fikri baca Pak, ini Bapak ketika tidak lulus di Fakultas Kedokteran, Bapak sempat lulus di matematika kan? Matematika. Jurusan matematika di Unsri. Oh, jurusan Di matematika. Unsri. Bapak mbek apa tidak itu? Tidak. Kombe waktu itu. Oh, sempat mbek. Kombe. Kombe Berarti sempat nak jadi guru arahnya waktu itu Pak? Waktu itu orang tua mengalihkan lebih baik di Fakultas Hukum. Oh, jadi pindah waktu itu Pak? Pindah. Jadi dengan waktu yang sama, jadi pagi kuliah di Unsri, sorenya di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Oh, kayak itu. Jadi intinya walaupun lulus, terkadang ketika hati kita ini ada bertolak belakang, Pak, kita lebih tahu passion gitu. Ini Bapak waktu itu lebih memilih untuk meninggalkan terus ngembek di Fakultas Hukum. Kenapa Bapak ngembek hukum, Pak, waktu itu, Pak? Karena pada waktu itu ini tadi di desa Gajah Mati khususnya Mas Suji itu lemah sekali. Karena pada waktu itu banyak sekali pengusaha-pengusaha kayu yang kayunya diambil tanpa proses hukum. Oh, saya ingat sekali pada waktu itu zamannya Pak Tobing dan remnya, langsung saja, pokoknya ditangkap semuanya kayu-kayu di perairan Masuji itu tanpa proses hukum. Maka itu saya berniat untuk menjadi seorang lawyer pada waktu itu. Jadi untuk membela masyarakat Masuji. Luar biasa. Jadi niatnya ini sangat mulia karena pengen membantu dulur-dulur keluarga sekitar yang mungkin waktu itu tidak katik power lah Pak. Betul, untuk melawan pada betul, saat itu. betul, Kelar S1 ini lanjutnya kemana ini waktu itu Pak Hairul? Setelah S1 tahun 2003 melanjutkan S2 di UI. Di UI Pak. Dan 2008 lulus di MHKes. HMKes di Pranoto, Semarang. Wah, waktu itu sudah ada pikiran belum Pak nak jadi anggota dewan Pak? Oh belum. Oh belum. Belum. Jadi pada waktu itu kita betul-betul menjadi seorang lawyer sejati yang profesional. Lawyer itu mudah, tepat waktu, jujur, dan bisa memenangkan perkara. Iya. Tepat waktu, jujur, dan bisa memenangkan perkara. Selesai Pak ya? Selesai. Jadi waktu itu memang pengennya jadi lawyer. Masih ingat gak Pak kira-kira pertama kali Bapak jadi lawyer kasus apa Pak yang pernah Bapak tangani Pak waktu itu? Pada waktu itu saya menjadi lawyer pada waktu itu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bapak Bupati Oki. Bupati Oki? Memecat salah satu kepala desa namanya Edi Karso. Edi Karso calon kepala desa, dia menang, dikalahkan, saya gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada waktu itu saya ikut kakak angkat saya Pak Bambang Haryanto. Oh, Pak Bambang Haryanto. Pak Bambang Haryanto lah mendidik saya menjadi seorang lawyer. Wah, luar biasa. Tertularnya dari Pak Bambang Haryanto waktu itu Pak ya. Jadi itu kasus pertama yang waktu itu. Kasus pertama. Iya. Dan pada tahun 98 saya membuka praktek sendiri, buka kantor sendiri. Saya beri nama Kantor Hukum Haji Hairul Esmatdia yang berkedudukan Jakarta dan Palembang. Oh, di Jakarta dan Palembang. Masih jalan Pak sampai sekarang? Oh, tidak bisa. Karena seorang anggota DPR tidak boleh menjadi seorang lawyer. Paling tidak tapi Bapak sudah banyak mendidik dan juga menghasilkan lawyer untuk sekarang ini Pak luar biasa. Dan keluarga saya 70% lawyer. 70% lawyer Pak? Lawyer. Belum ada Pak yang presenter Pak Ya dia pernah jadi anak angkat Pak. Iya. Dikit Pak aku makan Pak. Tak ada nyusahi tak.
Dan juga tentunya pemirsa, ini kita sudah tahu sama-sama bahwa awalnya tadi Pak Khairul belum ada niat untuk terjun sebagai anggota DPRD karena masih fokus ini sebagai lawyer. Nah, kira-kira Pak, awal pertama kali hati ini tergerak pacak masuk untuk ngelangkah ke kaki hijrah lah Pak dari lawyer sampai menjadi anggota dewan, cak mana ceritanya ini Pak? Ada jadi, yang nawari, ada yang hasut atau cak mana ini Pak waktu itu? Sebenarnya saya tidak tertarik dengan politik. Tapi pada waktu itu saya berkenalan dengan Pak Marzuki Ali. Oh, dengan Pak Marzuki. Pak Marzuki Ali pada tahun 2000 beliau pada waktu itu direktur di salah satu perusahaan BUMN. Beliau ngobrol-ngobrol dengan beliau pada waktu itu dan beliau mengajak dan saya mau pada waktu itu untuk masuk di Partai Demokrat. Waktu itu Pak Marzuki sudah di Partai Demokrat berarti waktu Pada itu? waktu itu belum. Oh belum Pak. Pak Marzuki belum menjadi, tapi sudah menjadi itu ya, menjadi yang sudah dikenal oleh Pak SBY pada waktu itu. Pada waktu itu ketua DPD-nya Pak Johari. Pak Pak Johari. Langsung saya ditawari menjadi wakil ketua bidang hukum. Oh, wakil ketua bidang hukum di tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. Tahun 2002. Pada waktu itu saya belum tertarik. Pak Marzuki Ali menyuruh saya calon anggota DPR, tapi saya tidak mau. Pada waktu itu belum terpikir untuk menjadi anggota DPR. Sudah gabung di sayap partai ya Sudah. Pak waktu itu Pak? Apa Pak waktu itu gabungnya Pak? Waktu bergabung di partai memang enak. Begitu bergabung enak, banyak masalah hukum di sana kita selesaikan dengan baik. Iya. Jadi intinya walaupun Bapak masuk partai tapi tetap di bidang dan juga koridor Bapak waktu itu lawyer. Jadi biarpun saya di partai tetap saya bekerja di lawyer. Baik. Itu di tahun 2000. Kalau di partai 2000 menjadi wakil ketua 2002 sampai saat ini. Saya juga pernah menjadi ketua DPC Ogan Komering Ilir. Di Partai Demokrat, tapi masuk menjadi anggota DPR pada tahun 2014. Nah ini cak mana Pak ceritanya Pak ketika Bapak dari seorang lawyer yang juga sudah punya nama, kantor juga sampai di Jakarta, ini kan pacak dikatakan sukses luar biasa. Ini Pak biasanya kalau keluarga tuh nyingok keluarganya sudah sukses di satu tempat, ketika dia nak ngelangkah ke tempat lain, ini terkadang dikekang Pak. Pecak Fikri Pak. Fikri ini sudah ngetopnya sebagai MC, tiba-tiba nak jadi pemain bola, pasti ujung sudah Fikri mata ke kaki baik. Nah tiba-tiba Mak itu, nah cak mana Pak waktu itu pressure yang ada di dalam keluarga Pak? Sebenarnya pada waktu menjadi seorang lawyer mau pindah ke DPR menjadi seorang politik, banyak tantangan dari keluarga. Mantap baik di lawyer ini, tetapi hati mau meninggalkan lawyer karena pada waktu itu saya sakit. Mungkin sakit itu banyak pekerjaan bekerja malam hari mendampingi kalian. Mungkin di situ saya dropnya waktu itu di situ Pak ya. Tapi ketika Bapak bakal melangkah ke kaki menjadi calon anggota legislatif 2014, mungkin sudah start di 2013 lah Pak Iya, sudah mulai ini. karena pada waktu itu saya jujur sekali, sebenarnya saya sukses betul di lawyer ini pada waktu zamannya Pak Syarial Usman. Jadi Pak Syarial Usman pada waktu itu jadi gubernur 2003 sampai 2018. Di sana saya kan pengacara Pemda. Pengajar Pemda, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya pegang pada waktu itu. Jadi ketertarikan itu mungkin karena Bapak sudah menjalin hubungan dengan pejabat-pejabat daerah. Betul. Alhasil Bapak ada niat untuk melangkah ke kaki di tahun 2014. Betul sekali. Baik, jadi ini Pak Khairul sudah tercatat pernah menjadi wakil ketua DPRD Sumatera Selatan di tahun 2014 dan 2019 tentunya Pak Ini juga sudah di periode kedua. Nah ngomong-ngomong Pak, ini sudah masuk, sudah duduk sebagai sekretaris Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, terutama di bidang pemerintahan. Ini juga kita tahu Pak bahwa tahun 2022 ini sudah tidak lama lagi. Tentunya ini juga kan Pak pasti ada terobosan-terobosan baru dan juga mungkin ada permasalahan yang sampai sekarang ini harus dipecah ke, dan juga sudah ada solusi dari Komisi 1 DW. Paling dekat Pak untuk terobosan terbaru ini apa Pak yang sudah disiapkan sama Komisi 1 Pak? Sebenarnya kalau di DPR nggak ada terobosan.
Apalagi kita kan sudah tahu sekali ada OPD 22 OPD yang dengan Komisi 1 sudah ada jadwalnya untuk rapat. Kita kalau menurut pandangan saya tidak ada terobosan, tetapi pada tahun 2022 ini ada yang namanya tilang elektronik. Oh, tilang elektronik. Ini banyak yang belum tahu ini Pak. Karena sampai sekarang juga kan di jalan sudah ada kamera yang tiba-tiba kayak flash itu kayak moto-moto itu yang entah ujung ngapa dia moto dari pucuk ini. Nah, ini tilang elektronik ini cak mana Pak? Nah, tilang elektronik ini sangat bagus sekali. Kita lihat sebelum tilang elektronik ini ada dan sekarang juga masih ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, rapat paripurna DPR itu tahun 2009 bulan Mei tanggal 26 dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2009. Itu Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas itu diterbitkan, disahkan oleh Presiden untuk supaya pengguna jalan aman, tertib dan sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, dengan adanya undang-undang, dengan adanya tilang elektronik ini, tilang elektronik ini kan sangat bagus sekali. Ada hibah dari Pak Gubernur melalui disampaikan ke DPR lebih kurang 10 miliar. 10 M. Ada 9 titik. 9 titik. Ada 9 titik. Insya Allah pelaksanaannya pada bulan Januari tahun 2002. Nah, ini yang bisa terobosan dari pihak kepolisian supaya pengguna jalan tertib lalu lintas dan mengurangi oknum-oknum melakukan pungli. Dan bisa juga dalam kamera itu melihat pelat-pelat yang palsu, pelat-pelat yang tidak bayar pajak bisa ketahuan di sana. Benar. Dan bisa ditilang elektronik. Baik, jadi ini ngerupa ke terobosan yang luar biasa tentunya. Kalau kata Pak Khairul tadi, ini merupakan satu hal yang sangat baik. Iya Pak, karena kita taat. Iya, aman wong yang bengal tadi ngomong ini suatu hal yang sangat membahayakan. Jadi gara-gara tiba-tiba ada kamera di mana-mana tentunya. Karena katanya juga Pak, riben nak setebal apapun juga ketika wong tidak ada pakai safety belt pacak ketahuan. Oh, Pak, ketahuan itu. Jadi dengan adanya tilang elektronik tahu tidak pasang sudah itu tidak tidak ada lampu, tidak ada apa itu namanya tuh plat yang palsu, yang palsu, ketahuan semua di sana gara-gara kamera kamera itu dan ada manfaatnya supaya administrasi ini tertib. Katanya Pak, kameranya yang di pocet itu juga tahu Pak kalau pengemudi itu di dompet itu katik duit Pak, katanya Pak, buntu. Lebih banyak aib terbuka pecahnya gara-gara kamera itu tapi Pak, sebenarnya ketika tilang elektronik ini dibuat Pak, ini memang rupa ke terobosan yang memang sudah direncanakan karena digitalisasi di Indonesia ini sudah sangat pesat, atau dibuat karena banyaknya wong yang melanggar Pak ini Pak? Kurasa tidak ya. Pelanggaran itu dari individual. Kalau individual tidak mau melanggar, tidak melanggar. Nah, tetapi dengan adanya tilang elektronik ini bisa banyak oknum yang melakukan pungli, bisa terhambat, kan gitu. Jadi misalnya bisa administrasi, bisa di administrasinya bisa lengkap, dan orang insya Allah tidak melakukan ugal-ugalan. Benar, karena bukannya nyinggung ada polisi apa tidak, karena memang di setiap titik ini sudah diawasi. Kayak itu. Jadi hampir di seluruh sudut yang ada jalan di Kota Palembang ini tadi 9 titik Pak ya katanya. Iya, 9 titik. Ini mungkin kayaknya di kedepannya bakal ditambah ini Pak. Bisa ditambah. Bisa diajukan lagi dana hibah dari Pak Gubernur untuk menambah. Jangan 9 titik, bisa juga 18 titik. Kalau untuk di daerahnya Pak, ini sudah ada target dan juga rencana juga bakal diterap ke tilang elektronik ini Pak? Kurasa lebih bagus. Lebih bagus di kabupaten kota disiapkan tilang elektronik ini. Karena tilang elektronik ini bisa membantu polisi di lapangan. Benar, karena juga bukan cuma masalah tilang baik Pak, karena dengan adanya CCTV yang memantau ini kan masalah pencurian, kekerasan juga di jalan mungkin juga lebih mudah untuk terpantau Pak ya? Bisa. Jadi kalau orang melakukan pencurian,
atau melakukan perampokan di jalan bisa diawasi dari tilang elektronik. Baik. Dan juga ini Pak, ngomong-ngomong tentang kegiatan di jalan yang terawasi oleh CCTV dan juga kamera. Ini juga Fikri beberapa hari yang lalu ini jingok Bapak kalau tidak salah ada bagi-bagi nasi di pinggir jalan. Ini yang Fikri salutnya ini Pak, Fikri jingok kan Bapak Hairul ini lagi bagi-bagi nasi, tapi jingok bukan hari Jumat. Ini biasanya kan wong Jumat berkah kan kalau bagi. Ini hari apa Pak Bapak kemarin Pak? Jadi begini, mohon maaf ini bukan riak. Iya Pak. Saya tiap hari, memotivasi. saya tiap hari membagikan nasi. Tiap hari Pak? Tiap hari membagikan nasi. Sekali lagi bukan riak Iya, ya. Pak. Saya setiap hari membagikan nasi Senin sampai Kamis itu diatur bungkusnya. Tapi kalau hari Jumat itu lebih banyak. Setiap hari. Itu saya lakukan pada waktu saya menjadi lawyer sampai hari ini. Oh, dari lawyer. Iya, saya dari lawyer sampai hari ini. Maka itu mohon maaf bukan riak sekali lagi. Gaji saya tidak saya tidak saya tidak saya gadaikan di bank. Itu khusus untuk bagi nasi bungkus bagi-bagi. Wow, luar biasa. Hati yang sangat mulia ya tentunya dari Pak Hairul. Tapi Pak tentunya terkadang ketika kita ngelakukan suatu kebaikan Pak, nak kanan kiri itu terkadang masih galak ada yang nyinyir Pak. Pasti. Acak pakam bulo Juang. Jadi pasti. Jadi mana Pak ketika Bapak ngelakukan ini pasti ada nyinyiran Pak kanan kiri. Pasti. Jadi masyarakat khususnya lawan politik, khususnya yang tidak setuju dengan kita, pasti menyatakan bahwa sombonglah. Tapi bagi saya enggak. Yang penting saya bisa membantu orang yang bisa memerlukan nasi bungkus itu. Dan pembagian nasi bungkus itu kalau saya sedang DL itu dibagikan oleh keponakan saya, adik-adik saya, anak saya. Tapi kalau saya sedang ada di Palembang, saya sendiri yang membagikan. Khusus untuk hari Jumat itu saya yang membagikan. Kalau saya tidak dinas keluar kota. Kemana Pak? Ini Pak, daerah-daerahnya Pak? Keliling. Oh, nak dicatat Pak ini Pak? Keliling. Tapi mohon maaf sekali lagi ini bukan riak. Ini sudah kebutuhan bagi saya, bagi kami. Dan setiap Lebaran saya panggil ke rumah anak yatim. Saya ajak makan bersama, berbuka bersama. Tapi 2 tahun ini dengan adanya pandemi COVID ini stop dulu, tapi kita tetap jalan mengantari langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, ini kan Pak terkadang ada uang yang ngelaku ke hal ketika dikomentari, dinyinyiri sama netizen kanan kiri. Ini alhasil mereka nih tidak tahan Pak terkadang Pak dengan omongan-omongan ini, alhasil membuat mereka ini terkadang berhenti ngelaku ke hal itu. Nah Bapak ketika ngelaku ke hal ini Pak, banyak yang nyinyir kanan kiri, tapi Bapak masih bisa konsisten sampai sekarang untuk ngelaku ke hal ini. Apa Pak motivasi ini Pak? Mungkin Pak dibagi ke sama pemirsa yang ada di rumah Pak. Mangko hal baik itu ketika dinyinyir sama umum jangan sampai berhenti di situ Pak. Mana ini Pak? Kita jangan biarkan saja orang melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang penting kita tetap berjalan melakukan apa yang ciri khas kita. Kalau kita berhenti, berarti kita berhenti pula untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nasi yang saya berikan ini orang betul-betul yang membutuhkan. Saya membutuhkan betul nasi ini kepada masyarakat yang membutuhkan di jalan maupun di tempat-tempat anak yatim. Baik. Jadi memang tentunya walaupun banyak uang yang nyinyir kanan kiri ini tentunya jangan sampai jadi permasalahan laju kita berhenti. Ngeri aku daripada dia omongi uang dijuluki sana sini. Itu tantangan betul kita akan berbuat baik dengan orang. Kalau kita berbuat baik dengan orang nyinyir, orang tidak setuju, kita stop, berarti kita kalah. Itu kan punya niat. Kita punya niat. Niat kita ini nggak boleh tidak tercapai. Masa bodoh orang mau melihat kita. Bener. Yang penting bagaimana caranya setiap hari saya bagi nasi, Jumat lebih banyak. Baik. Jadi tentunya balik lagi ke niat kita Pak. Niat. Jadi kalau niat kita lah kuat, mau gola wong kanan kiri nak ngomongin kita, terserah. Itu tidak jadi masalah juga tentunya. Dan juga ini Pak Hairul, karena masih banyak pertanyaan yang pengen Fikri tanya karena Bapak juga merupakan lawyer yang sudah puluhan tahun dan di Malang melintang di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini Pak. Ini ada kasus atau masalah apa Pak yang mungkin dari dulu jadi permasalahan yang mungkin pengen Bapak tuntas ketika Bapak duduk sebagai lawyer waktu itu Pak? Sebenarnya menjadi lawyer itu hati ya. Hati dan tantangan. Apa yang dikatakan sekarang ini oleh orang-orang bahwa lawyer itu
mengajak orang mafia peradilan. Mafia peradilan. Mafia peradilan. Seorang lawyer kalau dia tidak mengerti hukum, susah. Maka itu dia menggunakan mafia peradilan. Karena mafia peradilan itu ada 4. Jadi pengacara, jaksa, hakim, terdakwa itu sendiri. Nah, di sini tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi. Sekarang ini bukan lagi mafia peradilan, sudah mafia hukum. Bukan saja di peradilan yang ada mafia, di luar peradilan juga sudah punya mafia. Sebagai contoh, kita mengurus tanah, ada pungli. Benar. Kita mengurus apa saja, ada pungli. Nah, di sini yang menjadikan suatu tantangan pada waktu saya menjadi seorang lawyer. Dan itu harus sukses, harus berhasil. Seorang pengacara itu, kalau kliennya kalah, mana dia sudah bayar. Iya. Ini yang menjadikan kita, membuat kita melakukan mafia peradilan. Tetapi saya mengharapkan juga kepada anak-anak muda, rekan-rekan pengacara muda, jangan melakukan mafia peradilan dan mafia hukum. Baik. Itu yang harus digarisbawahi berarti Pak ya, untuk para lawyer-lawyer muda yang ada di rumah sekarang yang lagi nonton tentunya. Dan juga ini Pak, ngomong-ngomong tentang pungli dan lain-lain sebagainya tadi, kalau Bapak dewe sekarang yang sudah duduk di Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, nyingok kondisi Sumatera Selatan ini sekarang pecah mana ini Pak? Aku rasa sekarang sudah bagus, sudah tertib. Sekarang tidak melihat, kita tidak melihat lagi melakukan suatu mafia secara terang-terangan. Itu resiko kita sendiri. Kalau mafia peradilan itu kita lakukan, bisa ditangkap KPK. Kalau dulu kan zaman saya nggak ada KPK, nggak ada zaman sekarang KPK. Jadi kita melakukan suatu apapun tidak bisa diawasi. Tidak siapa yang mau nangkap pada waktu itu. Yang penting kehendak klien tercapai. Dulu begitu kita mendapatkan surat kuasa, itu sudah berpikir harus menang. Tapi sekarang jangan coba-coba. Iya, baik. Menyuap hakim, menyuap jaksa, dan menyuap siapapun di sekeliling kita ada yang mendengar dan bisa menangkap semuanya. Baik itu KPK maupun pihak lain, dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan bisa menangkap, dan LSM bisa melaporkan kita ada mafia peradilan di situ. Begitu juga mafia di luar pengadilan. Jadi untuk sekarang ini hati-hati betul. Saya lihat nggak ada lagi sekarang ini yang secara terang-terangan untuk melakukan suatu tindakan mafia peradilan. Benar Pak, karena juga kan sekarang ini pemirsa yang jadi sorotan ini kan perihal pelayanan pengurusan perizinan Pak, tentang perpajakan dan lain-lainnya juga ini Pak. Ini juga sistem pelayanan sampai saat ini juga masih terkadang ini dikeluh ke sama masyarakat ini Pak. Ini sampai sekarang juga ketika Bapak balik ke rumah mungkin ada enggak ini Pak keluhan-keluhan dari masyarakat yang sampai sekarang mungkin pecahnya penyakit lamu lah ini Pak yang masih Bapak dengar ke. Ini tentang apa ini Pak? Ada ya, tentang bayar pajak kendaraan. Bayar pajak kendaraan di Samsat, masyarakat kan selalu minta kepada kita yang selalu turun ke lapangan, bagaimana caranya supaya pembayaran kendaraan itu seperti pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran gas, melalui ATM. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi apakah ini bisa dilaksanakan oleh pihak kepolisian, khususnya Samsat untuk melakukan ini? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Permintaan masyarakat itu, seperti masalah di airport misalnya. Airport begitu kita masuk, diperiksa KTP, diperiksa tiket, diperiksa semuanya diperiksa. Nah, sesudah kita masuk ke airport, diperiksa lagi di atas. Benar. Berapa kali diperiksa? Nah, diharapkan masyarakat jangan diperiksa terus. Satu kali saja, atau kita melalui sidik jari, atau melalui apalah seperti KTP kan, kan enak kan? Nah, jadi keribetan ini Pak ya, yang masih dikeluhkan. Bagaimana kalau orang desa yang nggak ngerti apa-apa? Benar. Kan begitu. Nah, itu yang diharapkan oleh masyarakat, supaya baik itu pembayaran pajak maupun di airport harus tidak dipersulit lagi, tidak melalui tempat-tempat tempat-tempat pemeriksaan lagi. Apalagi sekarang ini Pak nak make
aplikasi peduli lindungi dulu, nggak muka apa-apa, yang juga tentunya kan Pak banyak wong-wong yang terkadang HP-nya Pak jangan kena aplikasi itu, kameranya beda katik, Betul. kadang-kadang masih HP-HP lama itu. Nah ini yang harus kita tanggulangi. Diharapkan kepada pemerintah boleh-boleh saja melakukan itu, tetapi harus dipergampang. Jangan pemeriksaan awal sampai 4 kali. Setelah sampai ke pesawat 4 kali kita diperiksa. Diperiksa awal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bagaimana itu 1 kali saja pemeriksaan? Baik. Apa melalui sidik jari? Iya. Kan begitu. Sudah sering dibahas ini Pak di rapat? Kalau di rapat, karena saya di Komisi 1 ya, Iya. Samsat itu ada di Komisi 3. Oh, Samsat di Komisi 3 Ada di Pak. Komisi 3. Jadi belum pernah kita membahas itu. Baik. Jadi tentunya pemirsa kita sudah tahu bahwa yang juga sampai sekarang ini paling nemen dikeluhkan sama masyarakat tentang ribet dari tahap-tahap yang terlalu banyak dan juga rumit. Ya aman pecah budak-budak muda yang ngerti tidak pulo Pak Ini Betul. mungkin banyak wong awam yang memang tidak kati aplikasinya. Ini kan harus mendapat ke edukasi yang secara lebih juga tentunya. Dan juga ini Pak ngomong-ngomong juga ini tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, yang juga kita jengok juga infrastrukturnya juga ini sudah berkembang sangat pesat. Ini pandangan dari Pak Khairul Dewe ini pecah mana Pak sejauh ini Pak? Sebenarnya di bawah kepemimpinan Pak Herman Deru ini sudah bagus. Infrastruktur kan sudah bagus. Kita lihat saja waktu kita berjalan ke Oko Timur, kita berjalan ke Lahat, dan kita juga berjalan ke Ogan Komering Ilir. Iya. Tidak melalui tol. Ini semua infrastruktur sudah bagus. Bagus Pak. Dan kelihatannya Pak Gubernur Sumatera Selatan ini menurut pandangan saya sudah mentatah infrastruktur ini supaya kemana-mana perjalanan sudah lancar, tertib dan aman. Baik. Dan juga ini Pak apalah Pak kira-kira yang menjadi landasan jadi suatu pembangunan infrastruktur itu pacak menjadi prioritas, karena kan Bapak tadi juga ngomong bahwa untuk jalan-jalan daerah ini banyak yang lah sudah mulus, banyak juga yang ngomong kenapa sih nak jalan itu nian, kenapa sih nak ini nian, kenapa ini yang masuk di dalam prioritas. Nah ini menjadi tolak ukur Pak kalau dalam pemerintahan birokrasi ini pecah mana ini Pak? Kalau saya lihat Apa berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat dulu? perasa tidak ya. Kita kan kepemimpinan Pak Gubernur Herman Deru ini sudah bagus, dan kita kan ada anggaran. Anggarannya nggak mungkin sekaligus. Benar. Dan bertahap. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Herman Deru 5 tahun ke depan, masih berapa tahun lagi, infrastruktur Sumatera Selatan Iya. sudah bagus. Baik, bakal bagus Pak karena kita juga sudah nyingok kinerja dia. Mungkin prioritas yang pertama ya di Oku Timur, di Oki atau di Lahat. Saya pikir itu sudah terpikirkan oleh Pak Gubernur, karena anggaran terbatas, maka itu bertahap. Kita mengharapkan berapa tahun ke depan seluruh jalan infrastruktur di Sumatera Selatan sudah oke. Baik, jadi tentunya tidak pacak berderu Tidak tiba-tiba baca bertahap. bertahap tentunya. Dan juga ini Pak ngomong-ngomong tentang tadi kita sudah tahu seorang Bapak Khairul ini tadi sebelum jadi anggota dewan juga menjadi lawyer puluhan tahun, juga Bapak pernah menjadi wartawan. Tapi yang pengen kami tahu ini Pak, ketika Bapak duduk di bangku SMA ataupun di bangku sekolah, Bapak pernah melok organisasi apa tidak ini Pak? Pernah. Organisasi apa ini Pak? Boleh Dulu diceritakan, saya Pak? waktu di mahasiswa, saya pernah di AMPI dan pernah juga di KNPI. Oh di KNPI juga Pak. Tapi mungkin barangkali saya ini bukan orang organisasi ya. Barangkali bukan di organisasi. Jadi bukan tidak tertarik, tertarik, tapi terlalaikan. Terlalaikan Pak. Jadi pernah melo organisasi pada Pernah. saat itu. Tapi ada enggak Pak ini kira-kira pembelajaran di zaman Bapak duduk waktu berorganisasi yang mungkin sampai sekarang ini Bapak ngerasa bahwa oh ini yang pernah aku jalani dulu ini tentunya masih berguna sampai sekarang. Karena kan organisasi ini kan Pak ilmu yang tidak ada didapat ketika duduk di bangku kita waktu lagi belajar di dalam kelas ini Pak tentunya. Suatu keindahan kita berorganisasi, bertemu sahabat-sahabat. Pengalaman masuk, banyak sahabat-sahabat yang memberikan masukan-masukan untuk ke depan.
Karena pada waktu itu di organisasi AMPI maupun KNPI, saya karena malu ya, pada waktu itu juga saya jadi seorang wartawan ya. Jadi nggak begitu aktif di AMPI maupun di KNPI. Ya, saya menjalankan tugas saya sehari-hari sebagai wartawan. Oh, jadi Bapak lebih aktif sebagai wartawan. Tapi kalau di wartawan, nah itu yang banyak pengalaman. Banyak sekali pengalaman. Pertama kali kita wawancarai itu yang perlu di. Siapa Pak Uwong yang paling berkesan yang pernah Bapak wawancarai waktu Bapak jadi wartawan? Saya sangat berkesan pada tahun 97 mewawancarai Pak SBY menjadi panglima. Oh, waktu jadi panglima. Waktu jadi panglima. Pada waktu beliau jadi panglima 2 Surjaya, saya menjadi kontributor RCTI, saya langsung wawancarai Pak SBY. Itu yang sangat berkesan. Karena ilmu Pak SBY sangat mampuin, cerdas, dan beliau apa yang kita tanyakan menjawabnya secara normatif dan mengajari kita bagaimana tata cara untuk diwawancarai. Baik, jadi tentunya banyak ilmu dan juga pengalaman yang Pak Hairul dapat ke waktu duduk sebagai wartawan, sebagai lawyer, sampai sekarang seluruh ilmu itu tadi dikumpul ke, ialah Bapak bungkus sekarang menjadi ilmu yang sangat luar biasa ketika Bapak duduk sebagai anggota legislatif. Ini Pak, tak terasa kita sudah. Saya juga di DPR ini banyak juga belajar. Waktu saya jadi pimpinan dahulu kan ketuanya Pak Giri, Giri Ramanda. Banyak diskusi dengan beliau, banyak masukan dari beliau. Saya banyak belajar dengan Giri Ramanda, Ketua DPR 2014-2019. Baik, jadi tentunya ilmu tadi itu diserap dari wong-wong sekitar juga. Orang-orang sekitar. Jadi intinya Pak, ketika semakin bagus uang yang ada di sekitar kita, maka ilmu juga maka semakin bagus juga. Betul. Jadi banyak ilmu itu dari sahabat-sahabat, dari kawan-kawan yang betul-betul untuk memacu kita untuk ke depan, bukan untuk mendorong kita ke belakang, bukan. Jadi sahabat itu carilah sahabat yang sejati. Jadi intinya Pak, relasi itu penting. Sangat penting. Relasi itu penting. Jadi relasi itu penting. Jadi kawan-kawan yang mungkin pengen maju dewe-dewe Pak, sampai dia tak galak berkawan kanan kiri mendebai di kamar, kira-kira ini merupakan satu hal yang salah berarti Pak. Jadi yang betul. Kita waktu saya 5 tahun jadi pimpinan DPR, kami berempat pada waktu itu. Pak Giri Ramanda, Hairul Asmadia, Pak Yan Suri, dan Pak Nopran. Itu satu bingkai. Dan saling menghargai. Nah, itulah yang menurut pandang saya kepemimpinan Pak Giri Ramanda sangat oke. Oke, pada saat itu Pak luar biasa. Dan mungkin ini Pak, sebelum kita nutup perjumpaan kita, untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin ini ada himbauan enggak kepada ini, terutama untuk kaum milenial yang sekarang lagi nonton dan juga mungkin sekarang ini lagi bingung untuk menentukan arah, yang mungkin dia pengen hijrah juga dari satu profesi ke profesi lain. Pecah Bapak ketika dari lawyer lalu melangkah sebagai anggota dewan, tapi mereka terlalu terlalu di zona nyaman Pak, sampai mereka tidak berani untuk keluar dari hal tersebut. Ini apa Pak himbauan untuk saya mereka? Cuma satu, mengharapkan kepada pengacara-pengacara muda. Pengacara muda kalau ingin berhasil, tepat waktu, tepat waktu dengan klien, jujur, dan jangan makan kiri kanan. Jangan makan kiri kanan, karena banyak uang terkadang. Nah ini makan kiri kanan Pak. Enggak juga. Tidak juga makan kiri. Nah itu yang diharapkan. Yang penting makan nasi Pak. Makan nasi. Karena seorang lawyer itu banyak tantangan. Tantangan. Kadang-kadang kita memegang suatu perkara. Datang pihak musuh untuk melepaskan perkara ini, kita diberi uang. Jangan lakukan itu. Kalau kita ingin sukses. Dan ingat, klien itu tertumpu kepada lawyernya. Kalau lawyer yang pengkhianat, dia tidak akan sukses. Jadi itu poinnya Pak. Itu poinnya. Boleh kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
ilmu yang sangat luar biasa, pengalaman juga yang sangat luar biasa kita dengar tadi dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Haji Khairul Esmadia SHMH. Kita ucap ke terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktu dan juga kesempatannya. Kita doa ke pokoknya semoga Bapak selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesuksesan dalam menjalankan amanah ini. Biar apa? Biar Bapak juga terus pacak memberikan kebaikan-kebaikan sama wong-wong sekitar, dan juga walaupun banyak orang ngomong tentang sombong, ria, ini, tapi tentunya Pak Khairul melakukan itu untuk memotivasi mangko wong yang ada di sekitar ini juga pacak melakukan hal-hal baik itu juga baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Khairul dan juga pemirsa yang sudah setia dengan kami tentunya di acara Cinde Podcast. Jangan lupa untuk yang di YouTube-nya, ini kawan-kawan yang sudah nonton di YouTube, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share tentunya sama dulur-dulur, sama keluarga, entah itu di Instagram, entah itu di WhatsApp, pokoknya sebar ke galau. Mangkonya apa? Mangko seluruh konten-konten yang sudah kita buat juga tentunya pacak ditonton sama kawan-kawan dan juga keluarga yang ada di sekitar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Hari ini kita sudah di tempat yang luar biasa juga Pak. Jangan lupa kita ada di Kami Kopi yang luar biasa. Ini tempat baru, tempat anyar, tempat nongkrong rombongan milenial. Tapi hari ini balance ini. Ada milenial, ada yang pernah jadi milenial juga. Lemak nian makan di kafe kami. Wah, terima kasih dan jangan lupa terus saksi ke Cinde, cerita inspiratif Dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.